Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Check It Out. Kali ini, it's time for battle again. Di hadapan saya sudah ada 4 TWS andalan saya di rentang harga yang kurang lebih sama, yaitu sekitar 1 juta rupiah atau sekitar 70 US dollar. Kita akan battle keempat TWS ini. Penasaran? Simak terus videonya. The battle kali ini saya menghadirkan 4 TWS andalan saya, yaitu Lepetech TV, Aoki EPT10, Soundpitch H1, dan Feel T1 Pro. Keempat TWS ini memiliki rentang harga original price di 1 juta rupiah atau sekitar 70 US dollar. Oke, nggak pakai lama, kita langsung mulai the battle kali ini. Pertama-tama kita bahas mengenai build quality dari case-nya sendiri maupun TWS-nya. Untuk the winner-nya menurut saya adalah Aoki EPT10 karena secara build quality case-nya bagus banget ya guys, dan dari sisi modelnya juga out of the box, dia model puter begini, dan dari sisi build quality-nya sendiri dari TWS maupun case-nya menurut saya paling bagus di antara ketiga TWS lainnya. Jadi the winner untuk build quality menurut saya adalah Aoki EPT10. Kalau untuk dari sisi fit and comfort, menurut saya the winner-nya adalah Feel T1 Pro. Karena bobot TWS ini adalah yang paling ringan dibandingkan ketiganya ini. Dan dia juga sudah ada wingtipnya guys. Jadi untuk fit and comfort di kuping kalian ini secure fit banget. Jadi kalau kalian mau olahraga yang cukup ekstrim, ini tetap nempel dengan aman di kuping. Jadi menurut saya untuk fit and comfort dimenangkan oleh Feel T1 Pro ini. Kemudian disusul dengan Aoki EPT10 karena dia juga ada wingtipnya. Kemudian Soundpitch H1 dan terakhir adalah Lepetech TV. Kenapa saya taruh Lepetech TV paling terakhir? Karena dia modelnya begini guys, dengan nozzle yang agak panjang. Jadi sebenarnya secure fit kalian hanya mengandalkan di tips ujungnya ini aja guys. Dan dia posisinya kalau kalian pakai di kuping, dia TWS-nya agak sedikit menonjol keluar. Jadi kalau menurut saya fit and comfort-nya paling bagus adalah Feel T1 Pro dan paling kurang menurut saya adalah Lepetech TV. Kalau untuk dari sisi Bluetooth konektivitasnya, rata-rata sudah pakai Bluetooth 5.0 ya. Jadi untuk Lepetech TV dan Aoki udah Bluetooth 5.0, sedangkan Soundpitch dan Feel T1 Pro dia sudah memakai Bluetooth 5.2. Selanjutnya dari sisi playtime dari masing-masing TWS ini. Kalau dari sisi playtime, itu ada winnernya adalah Lepetech TV. Karena dia sanggup playtime-nya untuk TWS-nya sendiri adalah 10 jam. Ditambah dengan case-nya dia bisa playtime-nya mencapai 70 jam. Jadi ini paling lama ya guys dibandingkan yang lainnya. Jadi juara pertama adalah Lepetech TV. Kemudian disusul oleh Soundpitch H1 dengan total playtime 40 jam. Termasuk dengan case-nya. Kemudian disusul oleh Feel T1 Pro karena dia bisa sekitar 34 jam ya. 34-35 jam dan Feel T1 Pro. Dan terakhir adalah di Aoki EPT10 karena dia cuma sekitar 24 jam saja. Jadi yang paling cepat playtime-nya adalah Aoki EPT10. Untuk dari sisi charging-nya sendiri, ini semua udah pakai Type-C, jadi nggak ada yang pakai micro USB ya, jadi aman, semuanya udah pakai Type-C. Ketiga yang ini sudah mendukung wireless charging, jadi cuma Lepetech TV doang yang hanya menggunakan dukungan kabel, sedangkan kalau yang lain selain kabel juga mereka bisa wireless charging. Untuk koneksi Bluetooth codec-nya, yang paling lengkap adalah Soundpitch H1, karena dia sudah ada aptX, ada aptX adaptif, ada AC SBC, kemudian disusul oleh TV, ya, karena dia juga ada aptX dan AAC. Sedangkan kalau yang Aoki EPT10 dan Feel T1 Pro baru AAC dan SBC saja. Jadi yang paling lengkap DH1 ya guys. Dari sisi proteksi IP rating untuk kegiatan berolahraga, winnernya juga Lepetech TV karena dia udah IPX7 ya. Jadi dia paling tinggi dibandingkan yang lain IP ratingnya. Kalau sisanya ketiga ini sama semua, yaitu masih di IPX5. IPX5 itu berarti sebenarnya udah tahan semprotan halus,
Jadi untuk keringat, hujan, rintik-rintik itu oke, tapi kalau untuk semprotan air kencang maupun direndam itu belum bisa untuk ketiga ini. Sedangkan kalau Lipatech TV dia sudah ya. Ini IPX rating hanya berlaku untuk TWS-nya ya guys, bukan berlaku untuk case-nya. Untuk kontrolnya dari TWS ini sendiri, saya bilang yang paling enak itu di Soundpeach H1. Karena sebenarnya tiga-tiga ini dia sudah touch control ya guys. Hanya Lipatech TV yang masih menggunakan press control, yang kalau saya bilang itu kurang banget. Kalau zaman sekarang ya masih pakai press control. Karena kelemahannya adalah kalau press control itu kadang-kadang suka menusuk ke telinga kita ketika dipencet. Sedangkan kalau ketiga lainnya ini sudah mendukung touch control, di mana rata-rata fungsinya semua full touch control ya. Jadi dari kontrol volume, kontrol play pause, next atau previous track, itu semua udah bisa dikontrol langsung dari TWS-nya. Selanjutnya adalah dari sisi driver ya. Kalau secara kertas, drivernya yang paling banyak adalah di Soundpeach H1 karena dia sudah menggunakan dual driver, yaitu satu dynamic driver dan satu balance amateur. Jadi dari secara kertas drivernya dia ada dua, sedangkan ketiga lainnya ini dia hanya memakai single driver, yaitu dynamic driver semua jenisnya. Jadi hanya Soundpeach yang modelnya hybrid driver. Dari sisi apps pendukung untuk TWS ini hanya Aoki EPT10 yang tidak ada apps-nya. Ketiganya ini ada ya guys. Kalau menurut saya dari apps-nya sendiri yang paling lengkap adalah Feel T1 Pro. Tapi sayangnya dia hanya mendukung bahasa Mandarin ya, karena sampai sekarang Feel T1 Pro pasarnya masih ditunjukkan untuk segmen di Cina. Tapi jangan khawatir, sesuai video saya Feel T1 Pro yang sebelumnya, kita juga masih bisa install apps dalam bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kalau kita perbandingan apps-nya itu saya bilang paling lengkap di Feel T1 Pro, kemudian disusul di Soundpeach H1 dan TV kurang lebih sama ya fungsi dari apps-nya. Sedangkan Aoki EPT10 sama sekali tidak ada apps pendukung untuk TWS ini. Selanjutnya kita akan perbandingkan mengenai kualitas mikrofon dari masing-masing TWS ini. Nanti kalian nilai sendiri, saya akan putarkan masing-masing hasil uji coba mikrofon dan kalian tentukan sendiri mana yang lebih bagus dari keempatnya ini. Tes mikrofon dari Lipatech TV. Tes 123, tes 123, tes mikrofon dari Lipatech TV. Tes mikrofon dari Aoki EPT10. Tes 123, tes 123, tes mikrofon dari Aoki EPT10. Tes mikrofon Soundpeach H1, tes 123, tes 123, tes mikrofon dari Soundpeach H1. Mikrofon tes dari Feel T1 Pro, tes 123, tes 123, mikrofon tes dari Feel T1 Pro. Oke, itu tadi tes mikrofonnya. Nah, ada satu fitur yang dimiliki Feel T1 Pro yang tidak ada di 3 TWS ini, yaitu Feel T1 Pro sudah ada ANC, Active Noise Cancellation. Ya, walaupun kualitas ANC-nya saya bilang rata-rata aja ya, cuma ya nice edition compared to the others ya, karena dia udah ada ANC. Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan mengenai kualitas suara dari keempat TWS ini. Jadi, pertama-tama dari sektor low-nya sendiri, the winner menurut saya adalah Soundpeach H1. Ya, low-nya Soundpeach H1 itu mantap banget ya. Punchy-nya dapet, rumble-nya dapet, dan dia kuantitasnya juga cukup besar ya guys. Walaupun tidak menutupi sektor-sektor lainnya. Jadi kalau dibandingkan ketiga TWS yang lain, ini yang paling besar bass-nya, walaupun demikian tetap berkualitas. Dan dia juga bisa deep bass-nya dapet, segalanya dapet. Enak banget kalau dengerin musik-musik kekinian karena berasa megah banget, powerful banget, jadi makin semangat kalau kalian gunakan untuk olahraga. Itu kalau dari sisi sektor low-nya. Nah, kalau dari sisi mid-nya sendiri, menurut saya itu agak seri ya, antara Feel T1 Pro dan TV. Menurut saya dua-duanya enjoyable banget, dua-duanya intim banget. Dari sisi mid-nya, dia sama-sama posisinya di tengah dan agak maju sedikit. Kalau untuk di Feel T1 Pro, itu berasanya ngalir aja untuk vokal cewek, vokal cowok, enak-enak aja nih untuk Feel T1 Pro. Dan
TV ya. Jadi menurut saya ini kedua-duanya seri kalau untuk dari sisi mid. Kalau untuk dari sisi high-nya sendiri, terus terang emang jawarannya TV nih. Jadi dia secara clarity-nya dapet, treble-nya very extend ya. Jadi kalian mau sampai detail instrumennya segala macam juga bisa kedengeran kalau di TV. Yang kesan pertama yang kalian dapat nih kalau dengerin PT TV itu kesan jerninya ya, karena dia clarity-nya tuh bening banget berasanya, ditunjang dari sisi high-nya yang extend. Tapi itu di satu sisi juga menjadi kelemahannya dia menurut saya, karena kadang-kadang terlalu tajam treble-nya atau high-nya, jadi kesannya nusuk-nusuk telinga dan bikin capek kalau untuk pemakaian waktu yang lama itu dari TV. Tapi terus terang kalau dari clarity dan dari sisi high-nya, dia sih nggak ada lawan ya, yang tiga ini kalah dan TV pemenangnya kalau di sisi high. Kalau dari sisi soundstage sih rata-rata sama ya, cuma ini yang paling sempit kalau menurut saya di AOKI BT10. Di Field T1 Pro itu lega, di TV juga lega, sound pitch agak kayak studio ya, jadi dia rada sempit ya, kesannya kalian mendengarkan di studio rekaman. Kalau ini bisa mendengarkan kayak dengerin suara rekaman live gitu. Nah, itu dari sisi dari soundstage-nya sendiri. Jadi sebenarnya kalau saya mau simpulkan nih dari keempat TWS ini, itu perbedaannya dari lebih ke arah sound signature-nya ya. Kalau saya mau ubah urutannya nih, saya ubah begini ya. Nah, ini artinya apa guys? Jadi ini berangkat dari bright, signature-nya, neutral to bright, neutral to warm, and warm. Jadi walaupun saya bilang ini warm, tidak menutup dari extension sisi sektor high-nya tetap bagus ya guys. Tetap dia bila dibutuhkan high-nya tetap keluar, tetap string. Jadi mega suaranya tuh bass-nya nggak menutupi. Nah kalau yang ini lebih ke arah bass-nya agak menguasai semua sektor ya. Tapi walaupun secara kalau kalian dengerin masih termasuk balance, karena dia pada saat high-nya dibutuhkan dia keluar. Nah, kalau Field T1 Pro, saya bilang memang itu lebih karena neutral to bright, bass-nya ada, clarity-nya masih dapat, mid-nya masih intim ya, high-nya juga masih extend, dan oke banget sih menurut saya. Dan kalau ini ya jelas tentu saja dia menang dari sisi clarity dan high-nya, tapi kalau dari bass dibandingkan ketiga yang lainnya itu paling kualitasnya paling kurang. Nah, itu perbandingan dari saya. Dan kalau kalian nanya menurut saya yang mana yang paling bagus, saya sih lebih menjagokan antara Field T1 Pro dan Soundpeach H1. Mengapa saya pilih dua ini? Karena kalau TV saya rasa untuk pemakaian lama agak kurang nyaman sayangnya, karena terlalu nusuk-nusuk di telinga. Kalau Field T1 Pro lebih adem, lebih smooth dari sisi high-nya. Jadi untuk pemakaian berjam-jam oke punya, dan fittingnya juga ditunjang fittingnya yang oke punya ya. Tadi saya bilang kan yang paling enak fittingnya di Field. Itu jadi enak banget dengerin musik-musiknya, dan dia sound forgiving banget dari semua rekaman yang lama, rekaman yang jelek, dia kedengarannya bagus-bagus aja kalau Field T1 Pro. Sedangkan kalau dari Soundpeach ini lebih bagus untuk suara lagu-lagu kekinian nih guys. Jadi kalau kalian dengerin EDM, hip hop, dan lagu-lagu top 40 ini mantep banget, berasa ketika kalian setel lagunya tuh menguasai telinga kalian, megah banget. Dan itu yang belum didapatkan di Field T1 Pro ini, dapatnya di Soundpeach H1. Jadi kalau saya bilang sih itu adalah dua TWS pilihan saya untuk di range 4 di atas di kurang lebih harga di 1 juta ya. Menurut saya sih pilihannya jatuh di Field T1 Pro atau di Soundpeach H1, tergantung dari selera musik kalian lebih banyak dengar ke mana. Oke, sekian review dari saya. Thank you guys for watching. Bye bye.